Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP Laboratorium Islamik Teknologi Jakarta, di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, tepatnya pada tanggal 11 November 2022, yang biasanya kalian mempelajari akhlakul banin, mengenai tentang akhlak, namun pada Jumat ini kali ini Pak Alfian seperti yang sudah dijanjikan beberapa minggu yang lalu akan membahas materi tentang fikih, karena materi fikih itu sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari kita, halnya tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak Alfian akan membacakan tentang materi fikihnya, yaitu dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ya, mohon disimak dan diperhatikan agar apa yang Pak Alfian sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian praktekkan dalam ibadah sehari-hari. Ya, dalam ibadah sehari-hari, salat wajib maupun salat sunnah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikuti doa yang Pak Alfian bacakan, insyaallah kalian akan futuh hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fattah, Fattah qulubana bikashfi kulli khafiyyin fil qulubi idza khaffat fa anta khairul fatihin. Faslun fi arkanis shalah. Cukup, sudah di sini. Faslun fi arkanis shalah, yaitu pasal ini atau materi ini menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Jadi kalian harus paham rukun salat itu ada berapa, bagian gerakan yang mana yang masuk ke dalam rukun sholat, karena ada satu saja rukun sholat yang kalian tinggalkan menyebabkan sholat kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama ma'na sholati, dan telah lebih dahulu makna sholati, mengenai tentang arti sholat dijelaskan. Dari awal bab sholat itu telah dijelaskan. Lughatan, halnya menurut bahasa. Ya, menurut bahasa sholat, wa syar'an, dan menurut syara atau istilah. Wa arkanus sholati samaniyata asyara. Wa arkanus sholati, dan adapun rukun-rukun sholat itu samaniyata asyara, ada 18. Rukun sholat ada 18. Ada juga di kitab yang lain, yang Safinatun Najah itu ada 13. Ya, Fathul Qorib ada 18.
Apanya yang 18? Berarti jadi tamis. Ruknan, rukunnya. Ya, ada 18 rukun. Rukun apa? Rukun apa? Zaki, rukun apa? Rukun iman. Astagfirullah. Berarti ngelihatnya itu penglihatan bengong. Penglihatan bengong. Ini jelasin pakai speaker begini ditanya. Lutfi, rukun apa? Ya. Rukun apa? Cuma khawatir Pak Alfian matanya melotot ke sini, pikirannya ada di kuburan. Dari tanya rukun apa, bengong, bingung. Ya, jadi rukun apa? Rukun sholat. Ahaduha, adapun salah satu dari 18 rukun tersebut, iku an-niyatu, niat. Yang pertama adalah niat. Penting nggak niat? Penting nggak? Penting. Karena orang yang mau mengerjakan sesuatu tanpa niat akan sia-sia. Kamu mau main badminton, niat nggak? Niat. Kalau nggak niat, jadi nggak main badmintonnya? Nggak jadi. Kamu mau main HP nanti habis istirahat atau pas pulang, itu niat nggak? Niat. Kalau nggak niat, apa yakin kamu sudah? Ya, ngapainnya main HP ya? Udah main aja ke rumah teman paling gitu, ya kan? Karena sudah niat, main HP-nya jadi kuat. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya. Main HP 2 jam kurang nggak? Kurang. Ngaji 10 menit, banyakan nggak? Banyakan. Pak, bakal pusing. Ngaji baru 10 menit udah pusing. Ya, panas. Betul nggak, Alif? Nah, Bang Alfian nanya sama Alif, teman-temannya begitu enggak? Maksudnya bukan Alifnya, ya Alif ya. Iya. Ngaji 10 menit udah capek, pusing. Coba dah tuh ngaji tuh. Lihatin. Ngaji baru 5 menit udah goyang kanan, goyang kiri. Gila mana apa 2 jam? Diam busuk itu bengkok badan. Ya kan? Dari tadi dilihatin ini Haikal main HP terus gitu kan. Enggak ada goyang-goyangnya, gila ngaji. Baru 10 menit belum ada udah goyang kanan, goyang kiri, pegal semua. Itu jinnya masuk ke tulang-tulang sumbi kita. Ya, semua pada pegal, semua pada sakit. Paham Pak? Paham. Wahya qasdu syai' muqtaranan bi fa'lihi. Yang namanya niat itu qasdu syai', bermaksud untuk melakukan sesuatu atau berniat untuk melakukan sesuatu, muqtaranan diiringi atau disertai bi fi'lihi, dengan perbuatan. Itu niat. Itu niat. Jadi yang namanya niat harus beriringan. Ya. Ada nggak orang niat nggak beriringan? Saya mau makan, niat doa makan. Semuanya kamu nggak berbarengan dengan perbuatan makan. Baca niatnya nggak? Baca doanya nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Kamu mau wudhu, niat wudhu, dibacanya pas kalian di kelas apa di tempat wudhu? Di mana? Lutfi di mana? Hah? Apaan? Di mana? Hah? Di tempat wudhu. Ya, jangan panik baru tanya begitu dong, udah panik. Ya. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Tempat niat di mana, Pandu? Hah? Jawab, minta jawaban malah merangkul teman. Harga tempat niat di mana? Hah? Dalam hati. Ngantuk kamu ya? Jangan habis begadang ya? Hah? Nggak juga. Fa'in kana di salatu fardhan wajaban niatul fardiyah. Kalau kita ingin melakukan salat fardu, maka niatnya harus salat fardu. Jaki seumpamanya mau sholat duha tadi,
Ya, niatnya niat sholat wajib. Sholli fardhu duha rakaataini. Sah enggak? Sah enggak? Hah? Sah. Dari mana sahnya? Sholat duha wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Niat itu sesuai tempatnya. Sunnah ya baca niatnya niat sholat sunnah. Wajib ya baca niat sholat wajib. Ya, jangan dibulak-balik. Wa qasdu fa'lihi, ya, setelah kita melakukan niat sholat fardu sesuai dengan sholatnya juga itu fardu. Wa qasdu fa'lihi, ya, dan bermaksud untuk mengerjakan sholat tersebut. Wa ta'yinuha, dan kita juga untuk meyakinkan sholat tersebut adalah sholat fardu. Ya, setelah berniat atau bermaksud, kita juga harus menekankan di dalam diri kita dan hati kita, diri kita, pikiran kita, hati kita, bahwasanya itu adalah sholat fardu. Benar nggak Prabu? Yang untuk takut nggak paham. Min subhin au duhrin, ya, salat subuh atau salat duhur. Ya, kalau salatnya salat subuh dikerjakan di waktu subuh jam 5:30, niatnya salat duhur, sah enggak Irfan? Hah? Kagak. Ya, tidak sah. Salatnya salat duhur dikerjakan jam 12 pas, tapi salatnya salat subuh, sah enggak? Gaisan? Dito? Enggak. Tanya Gesan namanya bingung. Gesan itu ditok. Nah, masalah seumpamanya seperti itu. Akan ada salatun naflan atau salat sunnah. Pak Afan mau tanya, salat sunnah ada berapa? Sebutkan. Salat sunnah ada berapa? Ini ngaji pada kayak kedinginan itu, kaki pada diangkat begitu. Nah, kalau ngaji kaki begitu biasanya nggak fokus, biasanya nggak fokus, nggak masuk. Nyantai, otaknya jadi nyantai, ujung-ujungnya bengong. Ayo, Hekal, salat sunnah ada berapa? Dita, ya, Arfa, salat sunnah. Yang perempuannya salat sunnah ada berapa? Sebutkan barang-barang bersama-sama. Yang perempuan, yang laki, takut. Salat sunnah ada berapa? Hitung. Hitung. Coba salat sunnah apa aja sih? Salat sunnah apa aja? Hah? Apa? Dibantu suaranya takut. Salat sunnah duha, ya. Salat sunnah tahajud, salat sunnah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, ya kan? Salat sunnah. Apa lagi? Witir, salat sunnah. Hah? Gerhana, salat sunnah. Istikharah, salat sunnah. Idul Fitri, ya, dua salat Idul Fitri. Iya, dua salat Idul Fitri. Terus, Istiqoroh udah, salat hajat, salat taubat, salat tahiyat masjid, salat syukur wudu, salat dihidil iman, salat apa? Hajat, nazar, dan najah. Terus ada lagi salat apa? Pernah dikerjakan itu yang disebutkan? Salat tasbih yang dikerjakan rutin itu pun di sekolah, yaitu sholat duha. Itu pun kalau
khusyuk. Banyakan udah nggak khusyuk, senggol-senggol kanan kiri, ya kan? Zata waktin, karatibatin, ya. Salat sunnah yang mempunyai waktu, ya. Duha punya waktunya nggak duha? Punya. Waktu mustajabnya duha jam berapa? Waktu mustajabnya duha jam berapa? Jam 10. Waktu mustajabnya jam 10. Kenapa jam 10? Karena jam 10 pas sibuk-sibuknya manusia dengan pekerjaan. Tahajud mustajabnya jam berapa? Hah? Jam 2 ya sampai jam 3. Pas lelap-lelapnya kita tidur. Tidur enggak semalam? Tidur. Audata sababin, atau salat sunnah yang mempunyai sebab. Salat sunnah yang mempunyai sebab, salat sunnah apa? Hah? Zikharah. Ada sebab kan? Salat hajat. Apa lagi? Hah? Gerhana. Istisqa. Ya? Istisqa salat sunnah apa itu? Minta hujan. Ya? Minta hujan. Wajaba qasdu fa'lihi, wajaba maka wajib apa qasdu fa'lihi, bermaksud mengerjakannya, wa ta'yinuhu dan menentukan di dalam hati kita, la niyatun nafliyati, tidak wajib kita niat kesunahan, ya. Jadi ketika kita akan mengerjakan sesuatu, terutama dengan yang namanya sholat, ya, sunnah ya harus niat sunnah, wajib harus niat wajib. Wasani, dan adapun yang kedua dari rukun sholat yang jumlahnya ada 18 tadi, itu al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Nih, ini sudah dijelaskan, dengerin. Ya, kadang-kadang kan kalian ada yang sholat suka duduk, ya. Ya. Ini ada keutamaannya, yang mana yang harus tepatnya, posisi duduk yang paling tepat yang bagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya. Kaki ke depankah atau kita duduknya seperti apa? Fa'in ajaza anil qiyam, maka apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri melakukan sholat qa'ada, maka ia boleh melakukan sholat dalam keadaan duduk kaifa syaa, seperti apa saja yang dia inginkan, yang dia mampu, ya. Tapi ada nanti pilihannya yang lebih utamanya, wa qu'uduhu muftarisan, dan adapun duduk iftiras, ya, tahu duduk iftiras? Duduk iftiras tahu? Nah, nyabong kesurupan. Duduk iftiras tahu? Ini ada orangnya banget. Duduk iftiras tahu nggak? Ada. Tahu nggak? Yang perempuan duduk iftiras tahu nggak? Waduh. Setiap hari sholat tanya duduk iftiras nggak ada yang tahu. Duduk iftiras tahu nggak? Nggak tahu. Pani tahu nggak? Nggak tahu. Duduk iftiras itu duduk tahiyat awal. Nah, namanya duduk iftiras, coba. Bukan begitu ya, posisi kakinya atau telapak kakinya yang kaki kanan itu ditekuk. Tuh, ditekuk. Ya. Karena posisi kaki kanan diarahkan ke arah kiblat jari-jarinya. Paham? Sunnahnya begitu, kata pecinta sunnah. Ya, perhatikan tuh posisi duduk kaki, diusahakan, jangan mumpung masih muda, ya,
Posisi sholat duduk kakinya seperti apa, bagaimana jari kakinya harus diusahakan. Guru nyontohinnya kaki kanannya jari jemarinya ditekuk, jangan diginiin. Bongongnya kakinya jangan diginiin, telapaknya nih ditekuk ya, nih ditekuk begini ke lantai. Jadi sholatnya jangan asal sholat. Pantasan atau nggak ada perubahan ke dalam hatinya, sholatnya juga asal-asalan. Yang lebih parahnya, sholat diterima atau tidaknya bukan yang pertama, bukan dari kalian tahu tata cara sholat, rukun-rukun sholat yang benar, tapi wudhu yang paling pertama. Paham? Wudhu, ketika basuh kaki itu air cuma ditendang-tendang. Ya, itu tungkap kaki kalian yang pertama kali nanti akan ditarik ke neraka, yang nggak pernah basah kakinya. Mana tungkap kaki? Tahu tungkap kaki? Yang mana? Kalian kan kalau wudhu cuma jari jemari kaki doang, belakangnya emang nggak pernah dibasuh, udah nggak pernah diusap-usap, ke air keran ditendang-tendang doang. Itu yang rukunnya, yang wajibnya harus dibasuh, diusap dengan kaki. Ngerti nggak Prabu? Hah? Ngerti? Sultan? Ngerti? Yang benar. Kalau tadi Pak Afan ngira Sultan nendang-nendang air sholatnya, apa wudunya? Ya, diusap ya, tungkaknya harus kena, harus basah. Wa qu'uduhu muftarisan afdalu, dan adapun orang yang melakukan sholat sambil duduk yang paling utama ya itu duduk iftiras ya, duduk iftiras paling utama. Diusahain Lutfi kalau kamu lagi sakit sholatnya yang benar, duduk yang paling utama, duduk iftiras sholatnya, jangan kaki ke depan sor aja. Kan boleh sholat sambil duduk, iya memang boleh, tapi kan ada yang lebih utama. Lebih utamanya yang Pak Afan sampaikan waktu itu katanya duduk iftiras. Coba posisi sholat duduk iftiras, kamu silakan orang lumpuh nggak mampu, coba salah ya, begitu paling utama. Kalau panggung sudah naik panggung nih, yang lain bareng-bareng lihat. Lagi wasalisu takbiratul ihrami, dan adapun yang ketiga dari 18 rukun salat yaitu takbiratul ihram, ialah membaca takbiratul ihram. Ya, coba baca takbiratul ihram. Bapak mau dengar yang laki dulu, 1 2 3. Suruh takbiratul ya. Dah dengerin. Takbiratul ihram, fata'ayyanu 'alal qadir. Ya. Maka tentu terhadap orang yang mampu binutki untuk mengucapkan dia terhadap takbiratul ihram tersebut, ayyakula Allahu akbar, yang mengucap sopaman Allahu akbar, yang lafaz Allahu akbar. Ya. Takbiratul ihram itu bacaannya Allahu akbar. Ya. Fala yasihu ar-rahmanu akbar, maka tidak sah apabila seseorang membaca takbiratul ihramnya dengan membaca ar-rahmanu akbar. Paham nggak maksudnya? Hah? Paham nggak? Maksudnya paham nggak, Jaki? Jaki triple Jaki, paham nggak? Hah? Paham nggak? Ar-Rahman nama Allah bukan? Hah? Kok enggak sih? Ar-Rahman nama Allah bukan? Kan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ya. Tapi ketika kita takbiratul ihram, lafaz Allahnya diganti dengan lafaz Ar-Rahman, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Fala tasihu.
maka tidak sah apa as-salatu salatnya. Ya. Wa nahwuhu, dan seperti yang tadi telah dicontohkannya. Wala yasihu taqdimul khabar, dan tidak sah bagi kita apa taqdimul khabar, mendahulukan khabar alal mubtada, terhadap mubtada. Ya, Allahu Akbar itu mubtada dulu baru khabar. Ya, tahu Allahu utawi Allah iku akbaru kang maha apa agung, besar gitu ya, nu ageng, nu gede. Ya, tuh. Jadi kalau kita semuanya sholatnya akbarullah, boleh enggak? Boleh enggak? Sah enggak? Yang perempuan dengerin, sah enggak sholatnya kalau bacaannya sumpamanya kalian nih biasanya nih khawatir nih kalau ngajinya cuma sambil ngobrol. Kemarin kata Pak Alfian, sah itu sholatnya kalau kita bacanya akbarullah, khabar dulu baru mubtada. Ya, boleh kata Pak Alfian, berarti itu ngaji sambil ngobrol. Padahal Pak Alfian nggak menyampaikan itu sah. Ya, yang sah, yang baik, yang bagusnya adalah mubtadanya dulu baru khabarnya. Allahu Akbar. Begitu. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk membaca atau mengucapkan terhadap takbiratul ihram tadi, bacaan takbiratul ihram bil arabiyyati dengan bahasa Arab, tarjama anha, maka ia boleh menerjemahkannya dengan bahasa yang lain. Coba Pak Alfian mau tanya nih, di antara kalian semuanya bisa nggak baca Allahu Akbar? Coba. Yang perempuan? Sulit apa mudah? Mudah. Tapi ada nggak orang yang nggak bisa baca Allahu Akbar? Ada. Orang mana? Hah? Ada. Ya. Biasanya mungkin dia orang Islam, tapi nggak pernah belajar tentang agamanya. Dia taunya cuma sholat. Pas suruh baca Allahu Akbar nggak bisa. Ya. Tapi dia bacanya Allah yang besar. Boleh nggak sholatnya? Ketika takbiratul ihram dia bacanya Allah yang besar. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Nah, tadi dijelasin, boleh. Bagi yang tidak mampu untuk membaca Arab tadi, boleh tarjamah anha. Ya. Bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa apa saja yang dia inginkan. Boleh. Wala ya'dilu anha, dan tidak boleh ya kita mengadili, atau istilahnya kita bersikap semau-mau kita. Ya. Semuanya nih kita semau-mau kita, mentang-mentang boleh nih pakai bahasa yang lain gitu istilahnya kan. Ya. Kita ngerubah Tuhan besar. Boleh enggak? Hah? Boleh. Tuhan besar. Boleh enggak? Hah? Allah yang besar. Ngucapin Allah sulit gak sih? Nah, tapi ada yang sulit ya? Tapi ada yang sulit nggak? Jaki bisa nggak baca Allah? Coba. Allah. Gimana? Makan berat kan? Berat ternyata orang kita juga. Aduh. Coba Allah. Ya. Bentuk mulutnya berat tadi ya? Bentuk mulutnya berat ternyata ya. Cara mengucap Allahnya. Coba Haikal. Hah? Ulang. Allah. Dia tadi yang bagian ini. Allah.
Allah. Allah. Sekiranya berat. Coba salah. Oh, seru itu. Dilakban dulu oleh Pak, takut jatuh. Berada baru. Ini masih dilakban dulu. Jadi pas bawa keluarnya ada kekuatan. Takut jatuh, Pak. Nah. Baik anak-anak semuanya. Jadi